setirnya ngikut, mobilnya langsung ngikut, cuma bodi belakangnya tuh kayak agak ketinggalan gitu, jadi ada body rollnya gitu. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, di sebelah kami adalah BYD Dolphin, line up terkecil atau entry level dari BYD, yang mana akhirnya harganya sudah di-reveal. Yes, harganya sekarang di 425 juta dan hanya ada satu varian aja, yaitu varian yang premium. Yang varian dinamik tidak jadi diluncurkan atau mungkin menurut kami akan diluncurkan nanti ketika BYD sudah membuka pabrik di Indonesia dan nanti ada varian CKD-nya baru. Varian dynamic yang lebih terjangkau akan diluncurkan. Tapi kami belum tahu. Yes, since sekarang kami akhirnya diberikan kesempatan untuk meminjam mobil ini lebih lama, seminggu lebih, kami akan membahas apa saja sih yang kurang, yang lebih, yang baik dari mobil ini, karena kami bisa membahasnya lebih komprehensif. So ini dia CVT Review BYD Dolphin Premium. BYD Dolphin, ini adalah line up terkecil mereka dan kami pernah bilang di salah satu reviewnya ini kayak obat kangen untuk kalau kalian misalnya suka sama Jazz yang sudah discontinued. Memang banyak banget yang mirip dengan Jazz di sini, mulai dari kalau secara desain overall ya, dari samping kelihatan banget, apalagi dengan pilar A yang begini, bahkan secara handling dan secara rasa berkendaranya ini mirip banget sama Jazz yang terakhir diluncurkan di Indonesia. Di tampilan depannya dia pakai LED DRL yang begini dan ada LED DRL lagi yang menyambungkan grill dengan lampu di bagian kanan dan kirinya. Dan ini lampunya bergarisnya lucu ya, kayak aliran ombak gitu, bagus banget. Lampunya sudah proyektor LED, sennya juga sudah LED, bagus. Tapi memang dia tidak menggunakan fog lamp sama sekali. Di bawah dia juga sudah ada kamera 360, dia juga ada sensor parkir. Memang mobil ini juga sudah support untuk fitur keselamatan yang bisa dibilang ADAS-nya juga lumayan lengkap. Yaitu radarnya juga sudah ada di sini nih, di bawah plat nomor. Dan sudah ada kamera juga di bagian atas ini, gitu. Lanjut pada bagian samping, tadi kami bilang bahwa dia mirip banget sama Jazz ya. Ini nih, pilar A yang besar ini ciri khas Jazz banget. Dan kalau ketika kalian nanti duduk, karena bentuknya juga hatchback nih mobil ini, itu dia rasanya kayak bawa Jazz banget sih. Nanti kami akan jelaskan lebih detail. Mobil ini sejatinya memang untuk melawan MG4 gitu ya. Secara harga juga mirip banget. MG4 baru banget turun harga jadi 433. Pas IMS jadi 423. Ini mobil ini 425 gitu ya. Ini mirip, memang menghajar MG4 banget. Dan dimensi mobil ini juga memang mirip-mirip. Dia hatchback tapi memang karena dia mobil listrik itu butuh wheelbase yang lebih panjang, sehingga panjangnya dimanjangkan menjadi 4290, hampir 4300 mm gitu. Jadi lumayan panjang, wheelbase juga lumayan panjang. Yang menariknya lagi dari samping nih, dia pintunya dibuat se-aerodinamis mungkin sehingga ini tidak ada yang menonjol sama sekali. Ini benar-benar, tapi memang jadinya cungkil ya. Jadi dicungkil lagi, bukan yang ditarik kayak ya mobil-mobil modern biasanya, tapi ini balik cungkil lagi. Tapi bagusnya sudah keyless entry dan kuncinya seperti ini. Dia juga sudah bisa dinyalakan dulu mobilnya dari luar sebelum kita masuk, sehingga bisa mendinginkan kabin terlebih dahulu. Karena kami bilang tadi yang masuk ada varian premium, varian paling tinggi, bukan yang dynamic. Velgnya yang masuk adalah yang seperti ini desainnya. Desainnya multi spoke. Dia ada 3 warna, sesuai warna mobilnya gitu. Karena ini kebetulan kami dapatnya biru celana SMA gini ya. Jadi keabu-abuan, bagus. Dia juga ada warna seperti itu dan konfigurasi bannya velgnya di 205 50 R17. Cakram depan belakang bagus, dan di kanan sini dia juga sudah ada tempat untuk soket chargingnya. Dan soket chargingnya nggak ribet ya, dia sudah CCS Type 2, sehingga kalau kalian mau
AC charging, mau DC charging, itu nyarinya lebih gampang dibandingkan dengan kompatriotnya dari China yang pakainya GBT. Susah banget tuh, bikin bete. Nih belakang, mobil ini karena apa namanya Dolphin, dia masuk dalam ocean aesthetic-nya BYD yang mana menggunakan nama-nama dari laut gitu ya. Makanya ini Dolphin, terus yang Seal tuh sama Seal. Tapi kalau Atto itu dia bukan ocean aesthetic sebenarnya. Jadi makanya namanya beda sendiri gitu. Tadi aslinya BYD kalau di China itu banyak banget line up-nya dan banyak banget kayak segmentasinya gitu. Jadi kalau yang sebenarnya Seal dan juga Dolphin itu di segmen yang sama. Cuma mungkin untuk merambah pasar global, mereka selalu menggunakan 3 varian ini. Dolphin, Atto 3, dan juga Seal. Itu hampir seluruh dunia BYD meluncurkan mobil, rata-rata pasti pakai 3 varian tersebut gitu. Dan ini ciri khas yang Ocean Aesthetic, pasti ada seperti ini nih. Nih, aksen gisen garis di belakang nih, ini kebetulan di pilar D. Dia diberikan aksen ini 3 dimensi, kalau kita tentu terasa. Dan ini keren banget, seakan-akan seperti sirip dari lumba-lumba. Gitu. Bagus. Kita lihat bagian belakang. Yang menarik menurut kami yaitu adalah lampunya. Lampunya itu desainnya kayak menyilang ke kanan, ke kiri gitu ya. Keren banget ini. Keren sih, seakan-akan membuat kayak ombak ya, seperti kami bilang. Karena memang dia ocean aesthetic-nya dari BYD. Jadi seperti lampu depan juga yang berombak seperti ini. Di belakang dia bersilang seperti ini. Memang BYD sepertinya mendesain mobil ini cukup baik sehingga ya rasanya futuristik tapi tetap terlihat common. Karena kadang mobil listrik ya terlalu futuristik tapi jadi di luar nurul gitu desainnya ya kan kadang. Kalau ini entah kenapa ya didesain futuristik tapi masuk akal gitu, langsung bisa diterima gitu ya. Gak yang butuh waktu untuk menerima desain depan, samping, dan belakangnya gitu. Bagusnya di belakang sudah ada shark fin antena, ya harusnya dolphin fin antena ya. Dan ada sayap spoiler ya, integrated, dan juga di sini di dalam mika kacanya sudah ada tulisan Build Your Dreams. Jadi memang dia itu panjangan BYD ya gitu ya. BYD Dolphin di kanan dan di bawah sudah ada 3 sensor parkir dan kamera mundur di bawah sini gitu. Oh ya, ngomongin soal kepraktisan, memang mobil ini belum dilengkapi dengan power tailgate lah ya. Tapi ya oke lah ya, harga-harga segini juga masih belum ada. Dia punya konfigurasi kapasitas bagasi di 345 liter dan kalau kita lipat baris keduanya rata lantai menjadi 1310 liter. Cukup besar, kesannya memang besar ya gitu ya. Tapi begitu kami tes, mobil ini ternyata tidak sebesar itu. 345 liter itu memang bentuknya kotak tapi dia kurang memanjang. Jadi ketika kami coba untuk memasukkan stick golf ini tidak muat dan memasukkan koper-koper besar ini agak rapat gitu ya, tidak bisa membuat mobil ini selega itu. Bahkan ada mobil dengan harga dan dimensi lebih terjangkau daripada mobil ini, dimensi juga lebih kecil daripada mobil ini, dengan liternya sejatinya juga lebih kecil, tapi surprisingly rasanya lebih besar, yaitu si Citroen EC3. Citroen EC3 itu kapasitas bagasi 315 liter, ini 345, tapi rasanya bisa lebih besar si Citroen EC3. Tambah lagi ketika kita lipat 1310 liter itu, dia ada gundukan yang cukup lumayan besar mengganggu di tengah sini. Jadi memang dia tidak benar-benar bisa rata lantai. Jadi untuk kepraktisan memang karena mobil kecil ya, memang agak cukup sulit sih. Memang itu yang hal yang cukup sulit dalam membuat mobil compact listrik adalah membuat kepraktisannya tetap baik. Karena dia butuh space untuk naruh baterainya gitu. Itu memang jadi challenge banget. Oke, ini dia baris kedua dari BYD Dolphin. Memang tadi kami bilang bahwa kepraktisan dari sebuah mobil listrik compact itu memang agak cukup sulit didapatkan karena memang ya di bawah ada baterai dan itu juga terbukti di belakang sini. Meskipun secara legroom sebenarnya ini bagus ya karena memang dia men-stretch dimensinya jadi panjang, padahal sejatinya kalau hatchback kelas gini kan di 4000 mm kecil gitu ya, misalnya 4,1 meter atau 4 pas atau 3,9 meter gitu ya. Ini 4290 mm, artinya hampir 4,3 meter. Jadi ya legroom akan sangat baik sekali. Ini posisi duduk kami, tinggi kami 175 cm. Ini lega banget legroomnya. Headroom ya hampir terbatas ya karena memang dia sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Walaupun nggak bisa dibuka tapi entah kenapa ada skema yang sedikit membuat menunduknya ini untuk covernya terlipat kali ya. Jadi memang headroom hanya 3 jari saja kami. Kursinya di belakang sini juga cukup bagus, bahan materialnya sudah full leather, 3 headrest yang ini bahkan besar sekali, dan tengahnya sudah ada armrest juga dengan 2 cup holder gitu.
Tapi memang yang jadi catatan di belakang sini yaitu adalah yang tadi kami bilang. Di bawah mobil ini ada baterai, yang mana baterainya membuat kami sedikit jongkok nih kakinya. Lihat ya. Paha kami tidak tersangga dengan sangat baik karena kaki kami agak sedikit menekuk gitu. Nih, jadi agak sedikit menekuk. Jadi agak sayang sekali, tapi tidak sampai separah Bingo EV sih ya. Tapi menurut kami seharusnya bisa belajar sama Citroen. Yang mana Citroen itu kami benar-benar duduk. Sedangkan di sini kurang duduk rasanya, gitu. Ini juga terjadi di VinFast VF5 juga seperti ini, membuat agak sedikit jongkok gitu ya. Tapi untungnya di mobil ini dia masih bisa kaki kita masuk ke dalam kolong kursi di bagian depan sehingga ya nggak jongkok-jongkok banget lah rasanya. Tapi tetap aja memang mobil listrik compact itu problemnya pasti ini, gitu. Nah, di tengah dia masih ada sebuah cup holder besar dan ada USB-A socket dan USB-C socket gitu. Lanjut pada bagian interior depan. Interior depan dari mobil ini kami sudah pernah bahas lah ya, tapi kami mau membahas apa saja yang menarik dari mobil ini. Yang menarik dari mobil ini menurut kami adalah design wise. Design wise dari mobil ini justru kalau dibandingkan dengan Seal, kami lebih tertarik dibanding mobil ini. Seperti kayak desain AC-nya yang bulat-bulat seperti ini dan desain AC, housing AC yang bagian kanan ini bagus banget, dan tiba-tiba di tengah sini kayak ada lautan gelombang gitu dibolongin gitu ya. Kami nggak tahu sini fungsi apa sebenarnya, karena untuk front defoggernya sebenarnya yang ujung depan ini kurang ngerti nih kami maksudnya apa, tapi unik gitu ya, bagus. Pilar A ini yang kami tadi bilang mirip dengan Honda Jazz gitu ya, terus tambah lagi dengan layarnya, karena since mobil ini cukup compact, jadi 15,6 inci ini rasanya besar sekali di mobil ini. Dan kita bisa memutar layar ini jadi vertikal, jadi dengan tombol yang ada di layar ini. Yes, dia jadi bisa vertikal dan juga melalui tombol yang ada di setir ini. Gitu. Menarik banget. Tapi sayang banget mobil ini tidak terlalu friendly dengan pengguna Apple karena tidak tersedia Apple CarPlay di sini. Tapi dia punya built-in navigation, jadi navigation juga lumayan lengkap dan sudah bisa ada model 3D-nya. Jadi kalau mall-mall yang cukup terkenal nih ya, misalnya dekat-dekat kami ini ada B-Exchange gini ya, ini bentuknya 3D nih di sini, gitu. Dan interface-nya, maps dari navigation-nya ini udah setara dengan Google Maps, gitu. Dan kita bisa tahu port charging terdekat juga di mana dari sini. Kita bisa tinggal klik aja, bagus banget ya. Bisa ketahuan nih paling dekat di mana, berapa kilo, itu bisa kelihatan dari sini dengan tombol yang ada di tengah sini saja. Tapi kalau kalian males, kalian punya Android, kalian tinggal colok aja, sudah bisa Android Auto secara wired maupun wireless, gitu. Tapi uniknya sama kayak pernah kami coba di Atto 3 juga, ketika kita mencoba untuk Android Autonya secara vertikal, dia malah nggak bisa. Jadi ketika misalnya lagi kayak gini, kita coba vertikal gitu ya, dia jadi horizontal, jadi vertikal, kita nyobain Android Auto, dia otomatis langsung kembali lagi ke horizontal gitu. Ngomongin soal horizontal dan vertikal, kamera 360 dari mobil dia sudah support kamera 360 kan. Nah, kamera 360-nya justru lebih banyak tampilannya ketika kita buat vertikal. Jadi dia ada 3 mode tampilannya gitu, split screen-nya. Jadi lebih bagus, kanan, atas, kiri, kanan. Jadi lebih banyak tampilan dan kita bisa ganti-ganti juga dari sini gitu. Dan yang menariknya lagi, kamera 360-nya ini bisa sampai ketika kita berjalan lebih dari 60 km per jam, mau kecepatan 100 juga tetap bisa nyala. Jadi bagus banget, mempermudah banget, seakan-akan kita punya blind view monitor, atau kalau misalnya di Grand Vitara itu juga ada kamera 360 yang bisa nyala di kecepatan berapapun. Dan kalau di Honda tuh lane watch gitu ya, ini udah ada gitu, tapi kamera 360 dan bisa 3D view, jadi lebih intuitif, jadi sangat membantu banget kita untuk berkendara. Dan yang menarik adalah kursinya di sini. Kursinya bucket seat, mereka nyebutnya gaming seat, tengahnya itu aneh banget, padahal kan memang gaming seat rata-rata ngambil dari bucket seat dari mobil-mobil, dan ini gaming seat. Tapi bagusnya untuk kanan maupun kiri depan sudah tersedia pengaturan secara elektris dan sudah ada ventilated seats. Ventilatednya hanya untuk pendingin saja, bukan penghangat, karena memang mungkin tahu ini mobil untuk negara tropis, jadi yang tersedia untuk Indonesia hanya kursi pendingin saja gitu. Dari tampilan speedometernya kecil banget sih memang, tapi lumayan lengkap. Bisa memantau dari range kita, tire pressure monitoring kita, fuel energy consumption kita, itu bisa kelihatan semua dari sini. Jadi dibuat lengkap dan assistance kita juga bisa dari sini gitu. Dan unik ya, tweeter dan speakernya itu tersedia di door trim ya, di atas sini, jadi suara itu enak banget.
Tapi memang kami pernah tes, suaranya itu enak hanya untuk pengemudi dan penumpang depan saja. Ketika di belakang tuh kayak ada sedikit perbedaan, padahal kami udah buat di center. Tapi sayangnya memang ada perbedaan gitu. Di tengah sini dia konsolnya floating, ada cup holder sini dan ada wireless charging yang di sini. Jadi wireless chargingnya kayak agak kejaga gitu baterainya ya, karena kayak agak sedikit masuk di dalam sini. Dan ini sebagai armrest sudah dilapis kulit, jadi bagus banget. Dan ini setirnya sudah tilt dan teleskopik, dan speedometernya mengikuti posisi dari setirnya. Jadi kita mau tinggiin kayak apapun, displaynya tetap terpantau dengan sangat baik. Jadi nggak akan ngalangin gitu ya. Ini adalah salah satu mobil dengan harga yang 425 juta. Ini lebih worth it dibandingkan dengan rivalnya, karena rivalnya layarnya kecil dan secara fitur kalah. Tapi memang rivalnya udah ada Apple CarPlay sih. Ya, seperti yang kami bilang tadi, mobil ini sudah dilengkapi dengan port charging CCS Type 2. Jadi kalau kalian randomly di rest area kayak kami gini ya, mau ngisi mobil ini, gampang banget. Udah banyak banget. Nggak kayak compatriotnya yang cuma bisa GBT, udah gitu AC chargingnya cuma 3 kW. Habis itu pemiliknya ngeyel lagi. Yes, mobil ini sudah bisa AC chargingnya aja 11 kW. Jadi artinya dengan kapasitas mobil ini 60,4 kWh, artinya mobil ini untuk ngecas pakai AC charging atau kayak di rumah kita gitu ya, pakai kecepatan 11 kW, nggak mungkin ya. Mungkin kalau ketemu 11 kW di jalan, mungkin bisa up to 20 jam itu ya, sampai 6 jam. Nah kalau pakai ini, kalian cuma butuh waktu 68 menit aja. Since tadi kami bilang bahwa yang hadir di Indonesia itu adalah varian premium saja, jadi mobil ini hanya ada satu spesifikasi saja, tidak seperti yang di video yang kami sebelumnya. Karena padahal di video yang sebelumnya mereka bilang akan ada 2 varian, tapi ujungnya yang diluncurkan hanya 1 varian. Oke, nggak apa-apa. Yang diluncurkan adalah yang varian premium, baterainya di 60,48 kWh, motor listriknya punya tenaga sampai 200 horsepower, dan torsinya di 310 Nm. Dan klaim mobil ini range-nya bisa mencapai 490 km. Yes. Kemarin kami sudah menjajalnya mobil ini dari Jakarta, Sentul, Bogor, terus Tangerang, karena di Alam Sutra, habis itu balik lagi Jakarta. Nah sekarang kami membawa mobil ini sudah seminggu. Apakah sesuai 490 km range-nya? Mari kita buktikan. Let's go. Ya, bagaimana rasa berkendara dari BYD Dolphin varian premium atau varian paling tinggi yang turns out cuma ini yang dijual di Indonesia? Rasa berkendara dari mobil ini jujur sama sih, belum ada perubahan dari yang kami coba waktu itu kami pakai ke Jakarta, Sentul, terus ke Tangerang, Jakarta lagi, itu nggak ada perbedaan sama sekali. Jujur ini BYD Dolphin ini lihat speed bumps, nyaman banget. BYD Dolphin pernah kami bilang juga memang ini luar biasa, ini speed bumps depan ice loh. Jujur mobil yang harganya di bawah 500 jutaan, yang punya bandingan suspensi semeredam ini dengan sangat baik, itu hanya sedikit sekali. Salah satu mobil listriknya mungkin 2 doang mobil listrik yang bisa seperti ini. Pertama BYD Dolphin ini, mungkin yang kedua adalah Citroen EC3. Tapi BYD Dolphin ini secara mobil menurut kami it's a more complete car dibandingkan Citroen EC3. Citroen EC3 mungkin excel banget in terms of kenyamanan gitu ya, sama mungkin ya compactness-nya dapat. Tapi kalau di mobil ini lebih mobil yang lebih komplit dibandingkan dengan EC3. Mulai dari ya secara jok aja dia lebih proper gitu ya. Kita lihat joknya sudah bucket seat, side supportnya, terus juga support kanan kirinya ini bagus banget, sehingga lewat speed bumps di daerah BSD gini ini aman banget, gak ada masalah sama sekali, enak banget, nyaman, bandingnya suspensinya nyaman, kekedapan kabinnya juga baik, visibilitas baik. Memang agak sedikit terganggu pilar A bagian kanan depan sini, ala-ala jazz banget ya, agak cukup sulit untuk melihat, tapi sisanya sangat baik sekali melihat ke belakang, kanan, kiri gitu ya. Kalau dibandingkan dengan MG4 EV, visibilitas ke belakang ini jauh lebih enak dibandingkan dengan MG4 EV pastinya. Tapi memang mobil ini bukan yang tanpa kelemahan. Karena bandingan suspensinya yang cukup nyaman, jadi kalau berputar balik seperti ini gitu ya, dia agak sedikit limbung. Yes. Ditambah lagi kalau dibandingkan dengan MG4 EV, memang dia lebih nyaman, tapi dia belum berpenggerak roda belakang. Sedangkan mobil MG4 EV kan RWD bias ya. Mobil ini front wheel drive bias, jadi
at some point ketika kita berbeloknya lebih cepat seperti ini gitu ya, itu torsi dari listrik yang besar banget di 310 Nm itu membuat mobil ini kayak over torque gitu. Jadi ya terjadilah understeer ketika kita misalnya berbelok dengan kecepatan tinggi, which is itu juga agak sedikit berbahaya karena didukung juga mobilnya agak sedikit tinggi dan limbung dibandingkan beberapa mobil lainnya. Jadi body rollnya lebih kerasa di sini, dan jadi in terms of handling ya dia agak sedikit terkorbankan, meskipun secara kenyamanan ini top notch banget. Tapi yang kami suka, kami juga bilang di review sebelumnya, yaitu adalah ya meskipun body rollnya kerasa, limbung mobil ini gitu ya, tapi surprisingly feedback dari jalanannya ini baik sekali. Yes, berat dari setirnya pas, feedback dari jalanan pas. Jadi kita ketika kita toel setirnya sedikit gini aja tuh mobil langsung gerak. Tidak seperti layaknya mobil-mobil listrik lainnya yang mostly mungkin udah terlalu electrical banget ya. Jadi rasanya udah agak sedikit fake setirnya. Ini enggak, setirnya tuh direct banget, direct feedback. Jadi kalau kita mau belok kanan gini, cepet banget. Tapi memang langsung, kalau mungkin kalian tadi lihat pas kita belok ambil jalur begini ya, set, nih ambil jalur lagi gini, setirnya ngikut, mobilnya langsung ngikut. Cuma bodi belakangnya tuh kayak agak ketinggalan gitu. Jadi ada body rollnya gitu. Jadi setirnya bagus, steering directnya bagus, bantingan suspensinya nyaman, tapi dia ya body roll dan limbungnya masih kerasa, dan tambah lagi dia penggerak roda depan dan torsinya besar, jadi sering terjadi gejala over torque dan jadilah understeer gitu. Tapi memang purpose dari mobil ini kayaknya lebih ke daily usable banget. Jadi dengan compactness-nya, dan bahkan kita bisa sambil kecepatan lagi 60 km per jam begini ya, kita tinggal pencet aja tombol di bagian kiri setir yang ada gambar circle-an itu untuk kamera 360, bisa. Jadi kamera 360-nya mau dinyalakan di kecepatan berapapun bisa. Ini tidak banyak mobil yang bisa menyalakan kamera 360 dengan kecepatan tinggi seperti ini, karena biasanya di atas ke 40, di atas 20 km per jam itu langsung otomatis mati. Ini masih bisa, bahkan kita bisa menggunakan 3D view di kecepatan tinggi sekalipun seperti ini. Ini lagi nyala terus nih, bagus. Dan tambah lagi, dia sudah dilengkapi dengan ADAS yang sangat lengkap. Dia sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitoring gitu ya, Rear Cross Traffic Alert, Lane Departure Warning, itu sudah ada semua dan kita bisa pantau melalui speedometer yang memang sudah tergolong kecil ya. Dan tambah lagi dia sudah ada Tire Pressure Monitoring juga. Jadi amit-amit bannya kurang angin atau bannya bocor, itu kita sudah bisa memantau sebelum sampai pecah gitu ya. Kita sudah bisa memprevent dulu, nggak perlu nyolok-nyolok atau kita pencet-pencet bannya itu ya kayak zaman dulu, nggak perlu. Kita sudah bisa memantau dari sini. Jadi banyak banget fitur-fitur daily usable dari mobil ini, karena memang purpose dari Dolphin ini untuk bisa dipakai keseharian sangat enak. Jadi mobil listrik harian gitu ya, nyaman banget. Kita ngelewatin speed bump seperti ini depan ice udah bukan masalah sih. Tadi kami bilang bahwa klaim dari mobil ini 490 km NEDC. Nah, kami sudah menjajal mobil ini selama 1 minggu lebih. Berapa range yang kami bisa berdapat? Sebelum pengetesan akselerasi ya, akselerasi setelah kami ngecas gitu ya, kami total bersama mobil ini berjalan mendapatkan range itu di 465 km. Jadi dari klaimnya 490, actual yang kami dapat secara tested, rutenya tuh pertama kali kami ambil dari Tebet 100%, terus kami keliling-keliling ke Alam Sutra, lewat tol gitu ya, terus dalam-dalam kota di daerah Senayan dan daerah Jakarta gitu ya. Itu keliling-keliling ke tol juga, ke daerah Bintaro, daerah Cilandak, itu sering pakai tol dan bercampur juga dalam kotanya gitu ya. Rute tol dan rute dalam kotanya di 465 km. Jadi dengan 60,48 kWh kapasitas baterai dari mobil ini, kami mendapatkan di 7,68 km per kWh gitu. Jadi masih cukup oke, masih cukup efisien, mengingat fitur dalam mobil ini cukup banyak. Memang ada yang lebih efisien lagi, tapi ya fitur dalam mobilnya seadanya banget gitu ya. Ini masih banyak, masih dapat panoramic roof gitu ya, dan banyak hal banget di sini yang masih bisa kita eksplor dan membantu kita untuk keseharian, sehingga bisa membuat mobil ini sangat convenient untuk dipakai menjadi daily car. Dan turns out
Ya drop range-nya nggak jauh-jauh banget. Ya Sense juga ya yang dipakai klaim sama BYD, NEDC sih. NEDC itu memang agak sedikit optimis. Oke, bagaimana dengan akselerasi 0 sampai 100 dari BYD Dolphin varian tertinggi ini? Oke, karena sebelumnya kami sudah menjajal mobil ini tapi isinya 4 orang, dan waktu itu kami dapatnya di 7 tinggi ya, 7,9 detik gitu ya. Dengan berat mobilnya waktu itu karena ada Ipang dan ada Ordri dari setir kanan juga dan Kang Deden dari Motomobi. Total itu 327 kg. Nah, sekarang since kami bisa sendiri mengetes, oke, kita mau jajal 0-100 dari mobil ini. Kita menggunakan basis GPS, pakai sport, gas dan rem, dan ada wheel speednya tetap ya. Dan sudah 100. Cepet banget sih. Bahkan tadi ini traction control masih nyala dan kecepatan 60 km per jam aja wheel spinnya masih berkali-kali bunyi gitu. Wah, memang luar biasa sih. Torsinya besar banget, 310 Nm. Emang membuat mobil itu kayak langsung meluncur ke bagaikan roket gitu ya. Menurut catatan kami 0 sampai 100 hanya tuntas dalam waktu 7,1 detik. Kenceng banget. Jadi meskipun dia daily usable, enak gitu ya, exhaust secara akselerasi masih cukup baik. Walaupun memang harus diakui untuk fun to drive-nya masih ada brand lain yang bisa lebih fun to drive dibandingkan dengan mobil ini. Oke, bagaimana kesimpulan dari review BYD Dolphin ini? Ya, sejak kami merasakan mobil ini sudah seminggu lebih, ada memang beberapa kekurangan seperti yang kami sebutkan, bahwa ya pasti aktual dari range-nya tidak sesuai karena memang klaim yang diberikan melalui spesifikasi itu menggunakan NEDC bukan WLTP, tapi turns out tidak jauh-jauh banget gitu ya kalau pemakaian dalam kota. Tapi tetap saja mobil ini tetap sangat menarik, kenyamanannya juga luar biasa, daily usable banget, size wise dia enak, dan ditambah lagi dengan banyak banget fitur yang bisa membantu kita setiap harinya gitu. Bagaimana menurut kami, harga 425 juta memang di atas ekspektasi kami, tapi kalau melihat harga dari rival-rivalnya dan mengingat dia berada di kelas segmen hatchback gitu ya, dan full proper EV, menurut kami ini value for money banget. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang BYD Dolphin, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Kami pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya.